Selamat datang kembali di channel Kenjolo. Kali ini akan saya berikan informasi tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan dan serta tahap-tahap tes untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Untuk tahap pertama yang perlu dilakukan untuk mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Laut adalah yaitu dengan cara mendaftarkan online, bisa melalui website resmi TNI ataupun juga website resmi TNI Angkatan Laut. Di situ diisi data-data semua yang diminta di website tersebut. Setelah mendaftar, jangan lupa di print untuk pendaftaran online-nya. Selanjutnya setelah di print akan dilaksanakan validasi atau daftar ulang. Daftar ulang di sini akan dilaksanakan sesuai domisili calon peserta atau calon anggota TNI Angkatan Laut yang terdekat di tempat masing-masing. Setelah daftar ulang atau validasi, di situ akan diberikan informasi kapan akan dilaksanakan tahapan-tahapan tes. Nah, sebelum melaksanakan tahapan-tahapan tes, kali ini akan saya beritahukan tahapan-tahapan tes yang akan dilaksanakan tes-tes oleh Angkatan Laut. Untuk tahap pertama yang jelas administrasi meliputi ijazah SD, SMP, SMA, MA atau MK yang sudah dilegalisir di sekolah atau di Kemdikbud masing-masing. Setelah itu KTP serta KTP orang tua, terus akte kelahiran, SKCK, BPJS, dan jangan lupa pas foto. Semua surat-surat dilegalisir yang perlu dilegalisir dan di fotokopi 2 atau sampai 4 lembar untuk antisipasi di sana yang diperlukan berapa. Setelah melaksanakan tahap administrasi, nanti akan ada tahap kesehatan 1. Kesehatan 1 meliputi tinggi badan, tensi, tremor, dan buta warna. Selain itu bentuk kaki, varises, telapak kaki, THT, gigi, wasir, hernia, varikokel. Jika kamu dari salah satu itu ada masalah, itu bisa langsung dinyatakan kalah. Tipnya agar kita sebelum tes kesehatan kita bisa melaksanakan check up di rumah sakit tentara. Biasanya check up ini sama seperti yang akan dilaksanakan di tes kesehatan TNI Angkatan Laut. Untuk yang berikutnya adalah psikotes. Psikotes ini bertujuan untuk mengetahui karakter, cara berpikir, dan kemampuan. Meliputi tes gambar, terus tes warteg, tes koran, dan juga tes untuk menggambar pohon, menggambar orang, menggambar rumah, serta yang terakhir biasanya dipadukan antara gambar pohon, gambar orang, dan gambar rumah. Di situ harus benar-benar teliti untuk menggambarnya dan jangan banyak coretan. Setelah dari psikotes dilanjutkan oleh tes jasmani dan postur. Tes jasmani meliputi lari, pull up, sit up, push up,
shuttle run atau lari angkat 8 dan juga renang. Untuk postur meliputi tinggi dan berat badan, bentuk tubuh, sikap dan cara berjalan, menghormat, dan biasanya disuruh mengucapkan kata R. Ya, untuk jasmani dan postur tesnya meliputi itu, sekitaran itu. Setelah jasmani dan postur biasanya dilanjutkan oleh kesehatan 2. Kesehatan 2 ini kesehatan di bagian dalam tubuh. Di bagian dalam tubuh meliputi darah, urin, rambut, rongsen paru-paru, dan juga jantung. Makanya sebelum tes kesehatan, tip yang saya berikan adalah check up di rumah sakit tentara semuanya. Jadi kita akan mengetahui apa kekurangan kita dan kita bisa segera membenahi untuk kekurangan kita. Untuk tes berikutnya adalah tes mental ideologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui wawasan kebangsaan calon peserta. Biasanya tes mental ideologi ini dibagi menjadi 2, yaitu tes tertulis dan wawancara. Jadi tes tertulis semua yang kita isikan harus kita ingat-ingat, sebab itu akan ditanyakan di tes wawancara. Jadi untuk ini perlu belajar di rumah, cari soal-soal MI yang ada di toko-toko buku itu sama semua, biasanya nggak jauh dari situ. Setelah itu tes mental ideologi biasanya terakhir itu adalah wawancara, dimana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui minat calon peserta, seberapa besar minat calon peserta untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Biasanya yang ditanyakan di wawancara ini adalah masalah pribadi, juga keluarga, kegiatan sehari-hari, dan yang paling penting alasan apa calon untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Jadi berikan alasan yang sangat masuk akal dan jangan mengada-ngada. Biasanya yang masuk akal itu banyak sih pertanyaan, kenapa Anda ingin menjadi Angkatan Laut. Yang jelas adalah biasanya ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, serta banyaklah jawaban bisa ditanyakan di teman-teman calon peserta. Biasanya ada anggota keluarga atau kerabat yang menjadi TNI, tanyakan di situ untuk sebagai bekal untuk wawancara menjadi anggota tentara Angkatan Laut. Untuk yang terakhir ada pantokir. Pantokir ini dibagi menjadi 2, yaitu pantokir daerah dan pantokir pusat. Pantokir adalah pemantauan akhir. Pemantauan akhir ini adalah biasanya terakhir. Jadi dari daerah setelah dites akan akan disaring di situ. Setelah mendapatkan hasil dari pantokir daerah, jadi langsung dibawa ke pantokir pusat. Untuk Angkatan Laut, pantokir pusatnya ada di Malang, Jawa Timur. Nah, di pantokir Malang, Jawa Timur ini biasanya yang akan ditanyakan atau yang dilaksanakan di pantokir pusat adalah semua rangkaian tes yang dari pertama sampai yang terakhir. Ditanyakan semua di situ, jadi harus diingat-ingat apa yang kita laksanakan di tes dari pertama sampai yang terakhir. Dan juga di Angkatan Laut biasanya menggunakan sistem gugur sampai sekarang ini. Jadi dari tahapan 1 jika udah gugur juga selesai melaksanakan tes kesehatan,
Di situ biasanya langsung diumumkan mana yang terus dan mana yang gagal. Jadi untuk itu sebelum mendaftar menjadi anggota TNI Angkatan Laut, tidak ada salahnya untuk melatih fisik. Selain fisik juga belajar psikotes. Banyak untuk belajar psikotes di tempat-tempat sekarang banyak di daerah-daerah untuk kursus tes psikologi. Dan juga untuk kesehatan jangan lupa check up di rumah sakit ya. Rekomendasi saya rumah sakit tentara, biasanya di situ akan diberikan informasi tentang kesehatan yang akan dilaksanakan di tes TNI Angkatan Laut. Demikian informasi yang bisa saya berikan, bagaimana atau tahap-tahap untuk mendaftar sampai tahap-tahap tes di TNI Angkatan Laut. Semoga bermanfaat, berguna, dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih.